Kemarin itu kan kita udah belajar aljabar untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kita masuk, karena kita udah mempelajari dasar-dasar pengoperasian aljabar, sekarang kita masuk ke kombinasi dari semuanya, yaitu penyederhanaan bentuk aljabar. Ya, maksudnya apa penyederhanaan bentuk aljabar ini? Jadi kalau ada bentuk aljabar, pokoknya intinya sama aja sih kayak pecahan, kita cari nilai yang sesederhana mungkin, yang ngelihatnya tuh jadi nggak ribet gitu, intinya kayak gitu. Misalnya ya, uh, misal, atau bisa juga dibilang dengan yang angkanya lebih kecil tapi memiliki nilai yang sama, cuma angkanya lebih kecil. Contoh, misalnya ada 4x plus 6 dibagi 2x plus 8. Bisa ditulis seperti ini, 4x plus 6 dibagi 2x plus 8. Tapi kalau mau disederhanakan, dia menjadi 2x plus 3 per x plus 4. Ini adalah salah satu contoh bentuk penyederhanaan aljabar. Ini kemarin sudah jelasin kan ya, kenapa bisa kayak gini. Sekarang kita ambil contoh lain. Contoh yang C misalnya ya. Waalaikumsalam warahmatullah. C itu adalah x kuadrat minus 4x plus 4x minus 12 per Waalaikumsalam warahmatullah per 2x kuadrat plus 9x minus 18. Ada yang tahu nggak tahap pertama untuk menyederhanakan bentuk aljabar yang seperti ini itu gimana? Ada yang tahu? Cara menyederhanakan bentuk aljabarnya diapain? Nggak tahu. Yang lain mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Baru masuk. Kan kemarin udah dijelasin minggu lalu. Yang lain? Nggak ada? Ya udah. Jadi kalau misalkan ada bentuk seperti ini disuruh sederhanakan, cobalah untuk memfaktorkan masing-masing bentuk persamaan kuadrat. Ada yang masih ingat nggak bentuk persamaan kuadrat itu artinya apa? Di kelas 7 udah dipelajari belum persamaan kuadrat kemarin? Yang namanya persamaan kuadrat itu adalah variabelnya itu berpangkat 2, pangkat tertingginya itu adalah 2. Itu namanya persamaan kuadrat. Kita lihat ya, di sini di persamaan ini pangkat tertingginya itu adalah 2. Di persamaan yang bawah pangkat tertingginya juga 2. Berarti masing-masing ini adalah persamaan kuadrat. Nah, untuk menyederhanakan bentuk ini, dengan bentuk ini kita bisa menggunakan pemfaktoran. Coba difaktorkan. Oke. X kuadrat kan berarti X dengan
X, ya kan? Sekarang minus 12. Minus 12 ini berapa kali berapa? Yang nanti kalau misalkan digabung dengan ini dikali, nanti kalau misalnya ini dikali ini ditambah ini dikali ini, hasilnya adalah 4X. Kira-kira berapa kali berapa? Berapa kali berapa? 3 kali 4. Coba ya. Plus semua ya berarti ini ya. Plus 3 sama plus 4. 3 dikali X itu kan 3X. X dikali 4 itu 4X. 4X ditambah 3X berapa? 7X. Tapi di sini cuma 4X. Berarti kurang tepat. Yang lain berapa kali berapa? Ingat ya, di sini tandanya minus, di sini tandanya positif. Berapa kali berapa yang kalau misalnya dikalikan hasilnya minus 12, kalau ditambahkan hasilnya plus 4. 2 kali 2, 2 kali 6, 2 dengan 6 ya, plus semua atau beda tandanya? Kalau plus semua ya, di sini 2 kali X itu kan 2X. X dikali 6 itu 6X. 6X ditambah 2X hasilnya 8X. Sedangkan yang diminta adalah 4X. Berarti kurang tepat. Angkanya sudah benar, tapi tandanya salah. Kira-kira tandanya yang benar gimana? Perlu diperhatikan ya, kalau misalnya di sini ada minus, kalau di sini ada minus berarti tanda di sini dengan di sini itu pasti nggak sama. Ada yang plus, ada yang minus. Karena kan di sini minus. Kecuali kalau di sini plus, maka tandanya di sini dan di sini sama. 2 kali 2 nggak bisa, karena yang kita cari adalah 12. Kalau 2 kali 2 kan hasilnya 4. Sedangkan yang kita mau yang hasilnya 12. Minus 2 dengan 6. Coba ya. Minus 2 dengan 6. Minus 2 dikali X hasilnya minus 2X. X dikali 6 hasilnya 6X. 6X ditambah minus 2X hasilnya sama dengan 4X. Berarti yang benar adalah ini ya, X minus 2 dikali X plus 6. Jadi sekali lagi tolong diingat, kalau misalkan tandanya di sini negatif, maka di sini perkaliannya tandanya pasti beda, ada yang positif, ada yang negatif. Peletakan negatif dan positifnya tergantung dari nilai tengah ini. Apakah dia dimintanya, tergantung yang dimintanya di sini tuh berapa. Gitu ya. Sekarang coba yang bawah. Yang bawah itu 2x kuadrat. 2x kuadrat berarti kemungkinannya 2x dengan x, ya kan? Sekarang yang terakhirnya adalah minus 18. Minus 18 kemungkinannya apa dengan apa? Ingat ya, di sini minus. Kalau di sini minus berarti salah satu dari sini tandanya beda. Minus 18
berapa? 18 kan bisa 1 kali 18 minus 3 dan 6. Coba ya, ini minus 3, ini plus 6. Minus 3 dikali X sama dengan minus 3X. 2 dikali 6 sama dengan 12X. 12 ditambah minus 3X hasilnya 9X. Yeay! Berarti sudah paham ya? Benar ya? Nah, sekarang kita udah memfaktorkan nih. Kalau X kuadrat plus 4X minus 12 difaktorkan jadi X minus 2 kali X plus 6. Kemudian 2X kuadrat plus 9X minus 18 difaktorkan jadi 2X minus 3 dan X plus 6. Dari hasil pemfaktoran ini, ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Ada yang sama? Dari 1, 2, 3, 4 ini ke 4 ini nilainya ada yang sama nggak? Ada. Yang mana? Yang mana? Yang X apa? Semuanya ada X. Maksudnya yang nilai di dalam kurungnya itu sama. X plus 6. Karena dia samanya yang satu di atas, yang satu di bawah, berarti bisa dibagi nggak? Satu di sini, satu di sini. Berarti dia saling membagikan. Berarti bisa dibagi. Bilangan yang nilainya sama dibagi dengan bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya berapa? Bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya berapa? Contoh 10 ya. 10 dibagi dengan bilangan itu sendiri berarti dibagi 10 kan. 10 dibagi 10 hasilnya 1 kan. Mau 100 dibagi 100 hasilnya tetap 1. Sejuta dibagi sejuta hasilnya tetap 1. Pokoknya kalau bilangannya sama dibagi hasilnya akan menjadi 1. Begitu juga dengan ini. Yang di sini nilainya X plus 6. Di sini nilainya juga X plus 6. Sama-sama X plus 6. Kalau misalkan dibagi, maka hasilnya menjadi menjadi berapa? Jadi tadi kan saya jelaskan kalau misalnya ada suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, misal 10 dibagi 10, itu hasilnya pasti sama dengan 1. 100 dibagi 100 hasilnya 1. Sejuta dibagi sejuta hasilnya 1. Mau tak hingga dibagi tak hingga hasilnya pun pasti 1. Sekarang di sini kita ada punya bilangan aljabar kan. Bilangannya sama. Ini X plus 6, ini juga X plus 6. Jadi kalau dibagi hasilnya berapa? Hasilnya X plus 6 dibagi X plus 6. Ya betul, hasilnya adalah 1. Karena dia hasilnya 1, jadi bisa kita coret. Sisanya itu adalah X minus 2 per 2X minus 3.
Ya udah, berarti bentuk sederhana dari pembagian X kuadrat plus 4X minus 12 per 2X kuadrat plus 9X minus 18 adalah X minus 2 per 2X minus 3. Iya, kenapa saya coret? Karena kalau ini dibagi ini hasilnya kan 1, berarti kan sama aja dengan X minus 2 per 2X minus 3 dikali 1. Ya hasilnya ini juga kan. Dicoret bukan berarti dia nggak ada, tapi karena nanti hasilnya tidak banyak mempengaruhi karena dia cuma 1 hasilnya. 1 dikali bilangan berapapun kan hasilnya bilangan itu sendiri, ya kan? Kalau hasilnya 1 maka bisa dicoret, gitu ya. Paham? Kalau ada bentuk penyederhanaan seperti ini, paham ya? Oke, sekarang kita latihan lagi yang lain. Sekarang ada 2X per 4X plus 2. Sekarang saya tanya nih, ada yang bisa melihat persamaan dari bentuk ini dengan ini nggak? Ada yang bisa melihat persamaannya? Misal, oh dia sama-sama bilangan genap. Oh dia sama-sama bisa dibagi dengan bilangan sekian. Oh dia sama-sama, misalnya sama-sama apa gitu. Kalau yang ini, ada yang bisa lihat nggak persamaannya apa? Sama-sama ada X. Ya, tapi itu benar, sama-sama ada X. Tapi itu bukan poinnya yang pengen saya explore. Ada lagi. Ada yang tahu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selain sama-sama ada X, ya nggak apa-apa, sama-sama bisa dibagi 2. Nah, itu poinnya. Karena yang atas dengan yang bawah sama-sama bisa dibagi 2, berarti bisa kita sederhanakan karena antara atas dan bawah punya persamaan, ya kan? Kayak contohnya yang sebelumnya, antara atas dengan yang bawah dia punya persamaan, sama-sama punya X plus 6, ya kan? Sehingga nanti dia bisa dicoret sehingga dapatlah bentuk yang lebih sederhana, yaitu X minus 2 per 2X minus 3. Sekarang karena ini dengan ini sama-sama bisa dibagi 2, berarti coba kita bagi 2. 2 kali X, 2X berarti kan 2X dibagi 2 hasilnya berapa? Oh gini aja deh, gini aja ya. Karena dia sama-sama bisa dibagi 2, berarti kan bentuknya seperti ini. 2 dikali X dibagi 2 dikali 4X dibagi 2 berapa? 2X kan? 2 dibagi 2 hasilnya 1. 2 dibagi 2 bisa dicoret karena hasilnya 1. Sisalah X per 2X plus 1. Maka bentuk sederhananya adalah ini, X per 2X plus 1. Paham nggak yang ini?
Jadi kan persamaan dasarnya kan 2x per 4x plus 2, ya kan? Nah, dari persamaan awal ini kita tahu kalau antara pembilang dan penyebut itu punya persamaan sama-sama bisa dibagi 2, ya kan? Kalau 2x itu kan berarti terdiri dari, kalau dibagi 2 kan hasilnya x, ya kan? Berarti 2x sama dengan 2 dikali x. 4x plus 2 kalau misalkan dibagi 2 hasilnya adalah 2x plus 1. Tahu dari mana? Dari 4x dibagi 2 hasilnya 2x. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi kalau misalkan kita kalikan ulang untuk membuktikan, 2 kali 2x hasilnya 4x. 2 kali 1 hasilnya 2. Sama kan? Berarti bentuk 2x per 4x plus 2 ini bisa kita faktorkan menjadi 2 kali x dengan 2 dikali 2x plus 1. Kita lihat antara pembilang dan penyebut ada angka yang sama, yaitu 2. Jadi 2-nya ini bisa dicoret, bisa dibagi, maksudnya 2 bagi 2 hasilnya 1 kan. Coret-coret berarti sisanya adalah x per 2x plus 1. Paham nggak sampai sini? Paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh yang lebih rumit ya. Ini nih, a kuadrat plus ab per 4a plus 4b. Kembali, iya nggak apa-apa. Kembali ke cara yang tadi. Antara pembilang dan penyebut ada kesamaannya nggak? Sama-sama 4. Yang 4 kan yang bawah aja, 4A dengan 4B, tapi yang atasnya enggak. Sebentar ya, kayaknya ada tamu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama ada A, betul. Selain itu? Ya nggak apa-apa. Selain sama-sama ada A, ada lagi kesamaannya. Selain sama-sama ada A, ada lagi? Ada yang tahu persamaannya? Enggak. Iya, saya juga nih sinyalnya merah. Yang lain mana? Ya ada 14 orang tapi yang jawab cuma sedikit. Halo, yang lain. Halo. Sama-sama tak plus tandanya. Ya, itu yang kedua. Ada lagi, satu lagi.
kelihatan loh padahal. Sama-sama ada A, di atas ada A, di bawah ada A. Sama-sama ditambah, di atas ditambah, di bawah ditambah. Sama-sama ada B, di atas ada B, di bawah ada B. Berarti ada 3 ya kesamaannya, A tambah dan B, A tambah dan B, ya kan? Ayo bangunkan Mbak Mul, kok tumben diam? Berarti yang sama tadi kita tulis dulu. Tadi kan ada 3 kan? A tambah B per A tambah B. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang atas ini nilainya adalah A kuadrat plus A kali B. Di sini A-nya udah ada 1, berarti kurang berapa? Kurang 1 lagi kan? Kurang A. Di sini B-nya juga udah ada 1, berarti kurang A. Gimana ya jelasinnya? A kuadrat dibagi A, hasilnya kan A, ya kan? AB dibagi B, hasilnya juga A. Berarti kita hanya perlu menambahkan A di sini. Intinya adalah kenapa saya minta cari persamaannya, karena kita mau memfaktorkan bilangan penyebut dan pembilang. Cara pemfaktorannya gimana? Ya dengan cara mencari bilangan yang sama antara atas dengan bawah supaya nanti bisa dibagi. Jadi A kuadrat plus AB kalau difaktorkan menjadi A dikali A ditambah B. Kemudian 4A ditambah 4B kalau dibagi dengan A plus B, maka hasilnya adalah 4. Kok bisa 4? Karena 4 dikali A hasilnya 4A. 4 dikali B hasilnya 4B. Berarti cocok ya. A dikali A hasilnya A kuadrat. A dikali B hasilnya AB. Setelah kita tahu hasil pemfaktorannya, kita lihat ada yang sama. Selamat malam. Ada yang sama, ada ya, yaitu A plus B di pembilang dengan A plus B di penyebut. Karena dia sama, kalau dibagi hasilnya pasti 1, ya kan? Berarti bisa kita coret, seret gitu ya. Maka hasil akhir dari bentuk penyederhanaan bilangan ini adalah A per 4. Lebih sederhana nggak? Lebih sederhana kan? Dari yang A kuadrat plus AB per 4A plus 4B menjadi hanya A per 4. Jadi inti dari penyederhanaan adalah untuk mencari bentuk yang paling sederhana dari suatu persamaan. Sampai untuk yang ini paham caranya? Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Jangan. Ulang ya, sekali lagi. Jadi, persamaannya itu adalah A kuadrat plus AB per 4A plus 4B. Untuk mencari bentuk sederhana, kalau di pembagian, untuk mencari bentuk sederhana adalah dengan cara memfaktorkan bilangan itu kalau bilangan itu bisa difaktorkan. A kuadrat plus AB itu bisa difaktorkan kan? 4A plus 4B itu juga bisa difaktorkan. Nah, supaya
Nanti hasil lebih sederhana, kita cari kesamaan antara pembilang dengan penyebut. Di sini kan kita lihat antara pembilang dengan penyebut dia sama-sama punya A, ya kan? Sama-sama ditambah, sama-sama punya B. Sehingga bisa kita simpulkan kalau antara pembilang dan penyebut A dengan B itu sama-sama ditambah. Jadi kita tulis ya A plus B. Kemudian kita cari bilangan di luar kurung yang nanti hasilnya sama dengan A kuadrat plus AB. Caranya gimana? Gampangannya gini. A kuadrat, di sini A kuadrat, di sini sudah ada A, berarti kurang apa? Kurang A, karena A dikali A sama dengan A kuadrat. Sekarang di sini AB, di sini B, berarti kurang A, ya kan? Di sini udah ada A, berarti cukup ditambah A aja di sini di depannya. Jadi kalau misalkan kita cek A dikali A sama dengan A kuadrat, A dikali B sama dengan AB. Kemudian 4A plus 4B sama-sama ditulis A plus B. Kemudian karena dua-duanya ini punya angka 4, berarti di sini kita tulis 4. 4 dikali A sama dengan 4A, 4 dikali B sama dengan 4B. Setelah itu kita lihat ada nggak bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Oh ada, yaitu A plus B. Di atas ada A plus B, di bawah juga ada A plus B. Berarti A plus B nya ini bisa kita bagi, hasilnya sama dengan 1. Kita coret ya, coret, sisanya tinggal A per 4. Maka hasil akhirnya adalah A per 4. Jelas ya? Sekarang saya cari soal yang lebih rumit lagi. Iya, ini ya 10 per 3x ditambah 8 per 3x. Soalnya bentuk penyederhanaan ini jenis tipe soalnya tuh banyak gitu. Tapi pada dasarnya cara pengerjaannya tuh sama aja, nggak jauh-jauh dari pemfaktoran. Oke. Di sini aja deh. Di sini 10 per 3x. Iya, cara pengerjaan penyederhanaan itu memang diputar-putar sih caranya. Ya apa caranya, pokoknya ya apa caranya supaya hasilnya sederhana dan angkanya lebih kecil. Oke, sekarang 10 per 3x ditambah 8 per 3x. Sekarang kalau misalnya masih ingat pecahan kan, saya punya 1 per 2 ditambah 3 per 2. 1/2 ditambah 3 per 2. Cara pengerjaannya gimana? Kita lihat dulu kan, apakah penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan, ya kan? Ya kan? Sekarang bagaimana kalau misalkan penyebutnya berbeda? Ini 1/2, ini per 3. Kalau kayak gini, maka penyebutnya disamakan dulu.
2 dan dengan 3, angka yang memungkinkan yang bisa dibagi 2 juga bisa dibagi 3 berapa? 6, ya kan? 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Baru setelah itu kita jumlahkan 7 per 6. Jadi kalau ada pecahan, yang pertama kita lihat apa? Penyebutnya. Penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau sudah sama, bisa langsung dioperasikan. Kalau belum sama, kita samakan dulu, baru kita operasikan. Paham ya? Nah, begitu juga dengan soal yang ini. Yang ini nih, 10 per 3x ditambah 8 per 3x. Dia dalam bentuk pecahan bukan? Dia dalam bentuk pecahan bukan? 10 per 3x ditambah 8 per 3x. Dalam bentuk pecahan, tapi dia pecahan aljabar. Karena kan dia sama-sama per. Ada penyebut, ada pembilang, ada penyebut, ya. Nah, karena kedua bilangan ini adalah pecahan, jadi aturan pecahan tadi apa? Kita lihat dulu penyebutnya, apakah sama? Sama kan? Kalau sama berarti bisa langsung dikerjakan. Berarti hasilnya adalah 3x kan? Karena dia sama berarti bisa langsung dikerjakan. 10 tambah 8. Hasilnya 18 per 3x. Ya, nah sekarang saya tanya lagi nih. 18 per 3x ini bisa disederhanakan lagi nggak? 18 per 3x bisa. Caranya gimana? Dibagi berapa kalau mau disederhanakan? Dibagi berapa? Tiga kali 6 berarti dibagi, yang atas dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 3x dibagi 3 hasilnya x. Maka bentuk sederhananya adalah 6 per x. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Contoh lain ya. Oh, nih. X kuadrat minus 9. Ini agak rumit nih. Kuncinya harus fokus.
kok cuma diambil 3 doang, 6 dikemanain? Ya, saya jelaskan ulang ya. Jadi, saya jelaskan dari prinsip pecahan. Di dalam bentuk pecahan, kalau misalkan ada pecahan, kita lihat pertama kali dilihat adalah apakah penyebutnya ini bilangan yang sama atau bukan. Kalau bilangannya sama, maka yang atasnya ini bisa langsung dijumlah. Jadi kalau misalkan 1/2 ditambah 3/2, berarti kan udah sama-sama per 2 ya. Berarti 1 ditambah 3 itu sama dengan 4, ya kan? 4/2 sama dengan 2. Kalau misalkan yang bawahnya ini beda, penyebutnya ini berbeda, maka harus dicari dulu bilangan yang sama. Yang sama dalam artian bilangan itu sama-sama bisa dibagi 2, juga sama-sama bisa dibagi 3. Maka bilangan itu adalah 6, ya kan? 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Baru setelah itu dijumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7/6. Ini dalam bentuk pecahan. Sekarang kita lihat soalnya. 10/3x ditambah 8/3x. Kita lihat ya. Setiap suku di sini itu dalam bentuk pecahan. Hanya saja penyebutnya ini dalam bentuk aljabar, yaitu 3x. Tapi keseluruhannya dia masih dalam bentuk pecahan. 10 per sesuatu, 8 per sesuatu, sesuatu per sesuatu, ya kan? Nah, karena dia dalam bentuk pecahan, maka pertama kali dilihat tadi apa? Lihat dulu penyebutnya, apakah sudah sama? Sudah sama ya, sama-sama 3x. Oh, kalau gitu, karena dia sudah sama, berarti yang atasnya ini bisa langsung dioperasikan. Berarti yang atasnya tinggal ditambah. 10 ditambah 8 itu kan sama dengan 18. Bawahnya sama dengan 3x, berarti 18/3x. Cuma ya, 18/3x ini kan angkanya masih besar, ya kan? Sedangkan 18 ini juga merupakan bilangan kelipatan 3, ya enggak? Yaitu kalau misalkan 3 dikali 6 itu hasilnya, misalkan 6 dikali 3 itu hasilnya 18. Maka dari itu kita perlu menyederhanakan bilangan 18/3x ini lagi. Caranya gimana? Dengan membagi pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalkan yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Yang atas dibagi 10, yang bawah juga dibagi 10. Yang atas dibagi 7, yang bawah juga dibagi 7. Terus cara nentuin bilangannya itu gimana? Dibagi berapa? Tergantung dari bilangan di sini. Mereka sama-sama bisa dibagi berapa? Supaya hasilnya bilangan bulat. Karena di sini bilangan paling rendah itu adalah 3. Berarti kita coba dibagi 3. 3x dibagi 3, 18 dibagi 3. 3x dibagi 3 hasilnya x. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Berarti hasil akhirnya adalah 6/x. 6/x ini masih bisa disederhanakan lagi nggak? Udah nggak bisa, karena x ini satuannya sudah 1. Sedangkan yang di atasnya 6. Kalau misalkan 1 dibagi 1 hasilnya juga 1, 6 dibagi 1 hasilnya juga 6. Jadi ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi kenapa 18-nya bisa jadi 6? Karena dia dibagi 3. Kenapa 3x bisa jadi x? Karena dia juga dibagi 3. Artinya dia disederhanakan. Paham nggak sampai sini? Yang tadi nanya, paham? Paham ya? Sekarang ada bentuk lain. Yang bentuk lainnya itu yang ini agak lebih rumit.
Kalau ini masih terhitung sederhana. Kalau ini bentuknya x kuadrat minus 9 per x dikali 2 per x minus 3. Nah, kalau perkalian, masih ingat perkalian pecahan? Kalau perkalian, ya udah semuanya tinggal dikali aja, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga kalau ini, yang ini bisa kita kalikan langsung. X kuadrat minus 9 dikali 2 dibagi X dikali X minus 3. Sekarang dari ini, dari X kuadrat minus 9 dikali 2 dengan X dikali X minus 3, ada bilangan yang sama nggak? Ada bilangan yang sama nggak? Ada. Maksudnya karena kalau beda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kan tidak ada kurungnya. Kalau yang ini dia ada kurungnya. Jadi kalau ada kurungnya dia seperti apa sih, satu kesatuan gitu, nggak bisa dipisah. Kalau tadi kan soalnya mana tadi ya? Kalau ini kan dia nggak ada kurungnya kan, berarti kita bisa bilang oh yang sama adalah A tambah dan B. Yang ini juga ada A tambah dan B karena mereka nggak ada kurungnya. Kalau yang ini X kuadrat minus 9 ini adalah satu kesatuan, 2 ini satu kesatuan, X satu kesatuan, X minus 3 juga satu kesatuan. Jadi kalau misalnya sama-sama ada X, iya benar, sama-sama ada X, tapi harus lebih spesifik karena bentuknya tidak sama dengan bentuk yang tadi karena ini ada kurungnya. Ada, berarti ada atau enggak? Enggak ada, karena di sini X kuadrat minus 9 enggak sama dengan 2, enggak sama dengan X, juga enggak sama dengan X minus 3. Berarti kita harus mencari cara supaya dia punya persamaan. Yang paling memungkinkan adalah dengan cara memfaktorkan si ini, si X kuadrat minus 9. Jadi kita faktorkan dulu yang ini, bawah aja deh. Kalau X kuadrat berarti kan X dengan X. Kalau minus 9 berarti berapa kali berapa? Minus 9 berarti kan sama dengan minus 3 dengan plus 3. Karena minus dikali plus hasilnya minus, 3 dikali 3 hasilnya 9. Sekarang yang tengah-tengahnya ada yang bertanya nggak? Kenapa yang di tengah-tengahnya nggak ada? Kan biasanya X kuadrat plus lalalala X plus berapa gitu. Nggak ada kan yang di tengahnya, karena yang di tengahnya itu nilainya sama dengan 0. Berarti hasil perkalian antara
minus 3x dikali x dengan x dikali 3x itu kalau ditambah hasilnya harus sama dengan 0. Kan minus 3x. Ini 3x. Minus 3x ditambah 3x hasilnya sama dengan 0, ya kan? Berarti bentuk pemfaktoran dari x kuadrat minus 9 adalah x minus 3 dikali x plus 3. Sampai sini dulu paham nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ulang lagi. Belum paham? Bentar ya. Jadi, misal ini kan x kuadrat minus 9, ya kan? Normalnya dia itu difaktorkan seperti ini, ya kan? Karena dia dalam bentuk kuadrat, persamaan kuadrat. X kuadrat berarti x dikali x. Sekarang di sini ada minus 9. Minus 9 berarti satunya ada plus, satunya ada minus. 9 itu sama dengan 3 kali 3, berarti minus 3 di sini plus 3. Kenapa? Biasanya kan ya, kalau dalam bentuk persamaan itu biasanya x kuadrat tambah titik-titik x ditambah titik-titik gitu kan ya. Misalnya x kuadrat tambah 2x tambah 2x tambah 1, misalnya gini ya. Kan pasti ada bilangan di tengahnya ini kan, plus titik-titik x. Tapi di sini dia bentuk khusus dia nggak punya bentuk yang seperti ini karena koefisien dari x di sini itu sama dengan 0. Berarti si x kuadrat minus 9 ini pada dasarnya bentuknya adalah x kuadrat plus 0x minus 9. Tapi karena dia 0 maka dia tidak ditulis, tapi sebenarnya bentuknya seperti ini. Sampai sini dulu paham nggak? Paham ya? Nah, sekarang kita cek apakah bilangan-bilangan di sini kalau misalkan dikali dan ditambah hasilnya sama dengan 0x. Kita cek ya. Minus 3 dikali x itu sama dengan minus 3x. Kemudian x dikali 3 hasilnya sama dengan 3x. Minus 3x kalau ditambah dengan 3x dia hasilnya sama dengan 0, ya kan? Berarti cocok kan? Berarti hasil akhir dari x kuadrat minus 9 adalah x minus 3 dikali x plus 3. Oke. Jadi kalau misalkan ada bentuk seperti ini jangan bingung, berarti yang di tengahnya ini nilainya sama dengan 0. Maka carilah sesuatu bilangan yang kalau ditambah dengan cara seperti ini hasilnya sama dengan 0. Nah, kembali ke soal yang tadi. Tadi kan perkalian ya kan, x kuadrat minus 9 per x dikali 2 per x minus 3, ya kan.
Karena dia perkalian, ya udah kita kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. X kuadrat minus 9 dikali 2 per X dikali X minus 3. Nah, karena ini, dan ini tidak ada yang sama, maka kita harus lebih menjabarkan bagian yang ini supaya dengan harapan kita menemukan bilangan yang sama untuk bisa disederhanakan. Cara menjabarkannya gimana? Dengan cara memfaktorkan. Ya sudah kan, berarti tadi kan udah difaktorkan nih, X kuadrat minus 9 kalau difaktorkan hasilnya sama dengan X minus 3 dikali X plus 3. Ya sudah, berarti kita tulis di sini X kuadrat minus 9 kita ganti menjadi X minus 3 dikali X plus 3, kemudian dikalikan 2 per X dikali X minus 3. Sampai sini paham nggak? Sampai sini ceritanya paham? Bentuk kuadrat di sini kita jabarkan menjadi ini. Menjadi X minus 3 dikali X plus 3. Sudah ya? Nah, setelah ini kita lihat apakah sudah ada yang sama? Ada kan? Yang mana? Ada yang sama lagi? Halo? Halo, kok hilang? Kok hilang? X minus 3, ya betul. Karena di atas ada X minus 3, di bawah juga ada X minus 3, berarti dia bisa dibagikan. Kalau dibagi hasilnya sama dengan 1, berarti coret. Sisanya adalah X plus 3 dikalikan 2 dengan per X sama dengan 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali 3 sama dengan 6 per X. Maka bentuk sederhananya adalah ini, 2X plus 6 per X. Paham gak soal yang ini? Dikit-dikit paham ya. Intinya adalah kalau dalam penyederhanaan seperti ini, intinya adalah kita harus pinter-pinter nyari sesuatu yang bisa untuk dibagi sehingga nanti bisa disederhanakan. Udah nggak bisa karena kan yang di atas nggak bisa, nanti ujung-ujungnya sama aja, cuma nggak disederhanakan, cuma bentuknya aja yang diubah bisa. Tapi kalau untuk disederhanakan lagi udah nggak bisa karena yang bawah itu hanya ada X, yang di atas ada 2X plus 6. Kalau misalkan yang di atas mau diganti, dia paling bisanya diganti menjadi 2
X plus 3. Sedangkan yang di bawah itu adalah X. 2 nggak bisa dibagi X. X plus 3 juga nggak bisa dibagi X. Jadi ini sudah bentuk yang paling sederhana. Tapi kalau misalkan mau gaya penulisannya mau diubah, ya nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Tapi kalau mau nulis seperti ini aja juga nggak apa-apa. Yang lain gimana? Suara saya putus nyambung? Putus-putus ya? Sinyal saya memang lagi jelek sih. Oke, sekarang kita lanjut ke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Halo. Halo, halo. 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 Sudah ada atau belum? Halo. Sudah ada suara? Ada ya? Oke, sekarang kita lanjut ke ini dulu nih. Pecahan lagi. Tapi dia tipenya berbeda. Yang selanjutnya itu 8 per X kuadrat minus 4 dikurangi ini X ya, 2 per X minus 2. Nah, kalau soalnya seperti ini, dia dalam bentuk pecahan nggak? Dalam bentuk pecahan bukan? Ya, sekarang kita lihat penyebutnya. Penyebutnya sama atau tidak? Enggak sama, tapi sama-sama bisa dibagi 2. Jangan dulu, jangan kita bagi 2 dulu. Kita lihat dulu, ini kan X kuadrat minus 4. Sekarang gini, kalau misalnya saya punya
saya punya 1/10 ditambah 1/5. Pernya ini saya yang pertama kok jadi yang di bawah 7. Ini bawah 7. Yang mana? Yang 7 yang mana, Mbak Rea? Ini kan misalnya saya punya 1/10 ditambah 1/5, ya kan? Untuk per di sini, untuk penyamaan penyebut di sini, haruskah saya menggunakan 50? 2/2 kurang tepat. Kan kita mau nyamain penyebut dulu kan. Di sini penyebutnya 10. Di sini penyebutnya 5. Sekarang kita tentukan satu bilangan untuk yang di sini yang bisa dibagi 10 juga bisa dibagi 5. Berapa kira-kira? 7/6. 7/6 karena kan penyebutnya ini kita samakan dulu kan. Jadi 6 bagi 2 itu sama dengan 3 kali 1 3. 6 bagi 3 2 kali 2 4. Baru nanti ditambah 3 tambah 4 sama dengan 7/6. 10 minus 5 atau 10/5 atau 10 dengan 5. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5. Ya, jadi pertanyaan saya di sini itu nilainya jadi berapa? Di sini itu angkanya berapa supaya bisa dibagi 10, supaya bisa dibagi 5. Jadi apakah angkanya 50? Apakah angkanya berapa? Atau 5? Atau angkanya berapa? Supaya bisa dibagi 5 dan 10. Angkanya 2. 2 dibagi 10 pecahan. 2 bagi 5. Iya. Yang paling mendekati, yang paling kecil adalah 10. Apakah bisa 50? Bisa. 50 bisa. 50 dibagi 10 hasilnya 5. 50 bagi 5 hasilnya 10. Tapi kalau 50 itu terlalu besar angkanya. Kalau 10 bisa dibagi 10 juga bisa dibagi 5. Maka 10 ini lebih efektif dibandingkan 50 karena 50 terlalu besar angkanya. Paham? Jadi, untuk menentukan bilangan yang sama di sini, kita tidak harus serta-merta mengkalikan bilangan yang ada di sini. Mentang-mentang di sini 10, di sini 5, di sini jadi 50 karena dari 10 kali 5. Enggak juga, tapi kita cari bilangan terkecil yang sama-sama bisa dibagi 10, sama-sama bisa dibagi 5. Begitu juga dengan kasus yang ini. Di sini x kuadrat minus 4. Di sini x minus 2. Supaya kita tahu apakah x kuadrat minus 4 ini bisa dibagi x minus 2 seperti kasus yang 10 dengan 5 tadi, maka kita harus memfaktorkan x kuadrat minus 4 dulu supaya kita tahu dia bisa nggak dibagi x minus 2 gitu. Coba ya kita faktorin. Jadi x kuadrat minus 4. Berarti kan di sini x, di sini x.
Di sini ada minus kan, minus 4. 4 itu berarti 2 dikali 2 ya kan? Berarti sini minus 2, di sini plus 2. Karena di sini nggak ada x-nya, berarti kan dengan kata lain dia x kuadrat plus 0x minus 4. Jadi perkalian di sini ditambah dengan di sini itu hasilnya harus 0. Coba ya, minus 2 kali x minus 2x, x kali 2 hasilnya 2x, kemudian ditambah hasilnya minus 2x ditambah 2x hasilnya sama dengan 0. Sama kan? Berarti hasil akhir dari x minus 2 x kuadrat minus 4 adalah x minus 2 dikali x plus 2. Kita kembali ke yang tadi, kita ganti bentuknya menjadi 8 per x plus 2 dikali x minus 2 dikurangi 2 per x minus 2. Sekarang ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Sekarang udah kelihatan belum? Ada yang sama nggak? Ada kan? Berarti karena x kuadrat minus 4 ini terdiri dari x plus 2 dikali x minus 2, maka dia juga pasti bisa dibagi x minus 2. Hasilnya adalah x plus 2. Paham kan? X plus 2 dikali x minus 2 dibagi x minus 2 hasilnya berapa? X plus 2 ya kan? Berarti untuk menyamakan penyebut di persamaan yang ini kita cukup menggunakan persamaan yang ini aja, yaitu per x plus 2 x minus 2. X plus 2 dikali x minus 2 dibagi x plus 2 kali x minus 2 hasilnya 1 kan? 1 dikali 8 hasilnya 8. Dikurangi x plus 2 dikali x minus 2 dibagi x minus 2 hasilnya x plus 2. Yang ini loh, x plus 2 dikali x minus 2 dibagi x minus 2 hasilnya sama dengan x plus 2. Tulis di sini x plus 2. Kemudian dikalikan 2 di sini. Sampai sini paham? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Bukan pintar, tapi karena saya sudah sering mengerjakan yang ini, soal seperti ini, jadi saya sudah tahu. Ya, belum yang mana? Iya, lama-lama ribet ya. Enggak kok, nggak ribet. Intinya paham aja dulu. Yang bawah tadi kan saya kasih analogi dengan pecahan yang berbeda satuan. 1/10 ditambah 1/5. Karena dia beda penyebut di sini, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya.
Tadi kan saya bertanya, apakah untuk menyamakan penyebut ini 10 harus dikali dengan 5 yang nanti hasil 50? Tidak harus, karena hanya dengan menggunakan 10 saja itu sudah bisa dibagi 10, sudah bisa dibagi 5. Ya kan? Jadi kesimpulannya itu, untuk mengerjakan soal pecahan, kita tidak perlu mengkalikan penyebutnya, tapi kita harus menggunakan angka terkecil yang bisa dibagi kedua penyebut ini. 50 bisa, tapi angkanya terlalu besar. Kalau misalkan kita pakai 10, itu angkanya lebih kecil dan lebih memudahkan kita dalam berhitung. Makanya untuk mengerjakan ini kita harus lebih teliti lagi dalam memilih angka supaya nanti nggak keder ngitungnya. Nanti kalau misalkan coba saya di sini saya tulis 50, pasti kan ngeliatnya aduh banyak banget, aduh pusing nih ngitungnya, aduh udah gitu kan. Tapi kalau angkanya kecil-kecil kan, oh masih kecil, masih bisa dihitung lah gitu, paham kan? Nah begitu juga untuk yang di sini. Di sini itu penyebutnya berbeda. Di sini x kuadrat minus 4, di sini x minus 2. Apakah di sini itu karena kita mau menyamakan penyebut, apakah di sini itu harus x kuadrat minus 4 dikali x minus 2? Tidak, tunggu dulu, kita cek dulu apakah x kuadrat minus 4 ini mengandung x minus 2. Kalau dia mengandung x minus 2, berarti nanti dia bisa dibagi dengan x minus 2. Jadi kita cek dulu nih, x kuadrat minus 4 nya ini kalau dijabarin, difaktorin hasilnya berapa? X kuadrat kan berarti x dengan x ya kan, minus 4 berarti kan minus 2 dengan plus 2. Ini nanti kalau misalkan dikali, hasil kali ini ditambah hasil kali ini, hasilnya harus sama dengan 0 karena di sini dia tidak ada titik-titik x, maksudnya nggak ada dari x kuadrat tuh langsung konstanta, nggak ada x dulu. Biasanya kan normalnya x kuadrat plus titik-titik x plus berapa gitu ya kan. Karena di sini dia tidak ada, maka kita sebut x-nya itu berkoefisien sama dengan 0. Berarti kita cek ya, minus 2 dikali x sama dengan minus 2x. X dikali 2 sama dengan 2x. Minus 2x ditambah 2x, hasilnya kan sama dengan 0. Berarti hasil pemfaktoran kita sudah benar, yaitu x minus 2 dengan x plus 2. Maka kita tulislah di sini x kuadrat minus 4-nya kita ganti dengan x plus 2 dikali x minus 2. Dia ini nilainya sama aja dengan ini, cuma bentuknya berbeda. Bentuk penulisannya berbeda, tapi nilainya sama. Kalau ini dalam bentuk yang sudah dikalikan, kalau ini dalam bentuk yang pemfaktoran. Nah, setelah kita ganti, kan jadi bentuknya 8 per x plus 2 dikali x minus 2 dikurangi 2 per x minus 2. Kita lihat, ada yang sama nggak? Ada kan? Sama-sama x minus 2 di sini. Berarti x plus 2 dikali x minus 2 ini bisa dibagi dengan x minus 2. Kok bisa? Iya bisa. Buktinya ini, x plus 2 dikali x minus 2 dibagi x minus 2, karena dia sama-sama ada x minus 2 di atas dan di bawah, bisa dicoret, seret. Sisanya adalah x plus 2. Sekarang berarti untuk penyamaan penyebut, kita tidak perlu menggunakan x plus 2 dikali x minus 2 dikali x plus 2 x minus 2 lagi, nggak perlu. Kita hanya pakai
X plus 2 dikali X minus 2 aja, karena dia sudah mewakili semuanya. X plus 2 dikali X minus 2 bisa dibagi ini, bisa juga dibagi yang ini. X plus 2 dikali X minus 2 dibagi dirinya sendiri, itu kan hasilnya 1. 1 dikali 8 sama dengan 8, ya kan? Sekarang kurangi X plus 2 dikali X minus 2 dibagi X minus 2, tadi hasilnya berapa? X plus 2, ya kan? Berarti tulislah di sini X plus 2, kemudian dikali 2. Sampai sini paham? Nah, setelah itu baru kita kerjakan. 8 dikurangi X dikali 2, X dikali 2 sama dengan 2X. 2 dikali 2 sama dengan 4 plus 4 per X plus 2 X minus 2. Sekarang 8 minus ketemu plus, itu hasilnya minus kan? Berarti 8 dikurangi 2X. Kemudian minus ketemu plus, itu juga minus 4 per X plus 2 X minus 2 sama dengan 8 dikurangi 4, kita kelompokkan ya, mana yang sejenis dengan sejenis. Minus 2X, 8 dikurangi 4 sama dengan 4 plus 4 per X plus 2 X minus 2. Sekarang sudah sampai sini, masih bisa disederhanakan lagi nggak? Saya juga udah banyak beban kok, Mbak. Masih bisa disederhanakan? Bisa ya. Gimana caranya? Kita lihat ya. Di sini ada minus 2. Di sini ada 4. Sama-sama bisa dibagi. Sebenarnya ini cepet kok. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah lancar, cara ngerjainnya tuh nggak sepanjang ini. Tapi karena saya menjelaskan dari awal bagaimana ini, kenapa bisa begini, kenapa hasilnya begini, supaya teman-teman ngerti, makanya jalannya jalannya tuh kayak tol Sumatera. Tapi sebenarnya kalau misalkan langsung dia cuma singkat kok caranya. Tapi karena dijelaskan secara detail, jadi makanya kelihatannya panjang. Lihat ya, ini minus 2, ini 4, sama-sama bisa dibagi 2, ya kan? Berarti saya tulis di sini minus 2. Di sini X. Minus 2 dikali X sama dengan minus 2X. Minus 2 kali berapa supaya hasilnya 4? Minus 2 kali minus 2. Kan
Minus, kalau dikali minus hasilnya plus. Kalau minus kali plus hasilnya minus. Berarti minus 2 supaya dia jadi 4 harus dikalikan dengan minus 2. Oke. Per X plus 2 X minus 2. Baru deh. Sekarang kita lihat ada persamaan ya. Antara atas dengan bawah sama-sama ada X minus 2. Berarti bisa dicoret. Sret, sret. Dan tempatnya nggak cukup. Cukup ding. Maka hasil akhirnya adalah minus 2 per X plus 2. Gimana? Dari yang rumit kayak gini, dari yang bentuknya seperti ini, sekarang sudah bisa disederhanakan menjadi yang bentuknya seperti ini, hanya minus 2 per X plus 2. Ini namanya penyederhanaan. Paham? Pelan-pelan. Pelan-pelan. nanti juga terbiasa. Oke ya, sekarang kita lanjut. Ada yang menanyakan dulu nggak sampai sini? Sebentar, saya ambil minum dulu ya. Haus. Oke, saya kembali. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Yakin nggak ada? Sebelum kita beranjak lanjut. Oke ya. Sekarang kita ke tipe selanjutnya. Oh, alah Mbak Mul ini. Mana Mbak Mul? Pantesan diem aja dari tadi. Iya, ini buat kapan ya? Minggu depan masih ada waktu nggak ya? Soalnya kita udah terlalu lama bahas aljabar. Bentar, saya lihat dulu ya. Oke, kalau Mbak Rea silahkan ke kamar mandi, nggak apa-apa. Ya namanya juga aljabar Mbak. Mumet memang. Sekarang kita belajar yang ini aja deh. Ini masih seputar pecahan ya.
sayangnya untuk lulus harus lulus aljabar juga. Dulu waktu saya zaman SMP juga saya itu loh loadingnya lama aljabar, tapi karena waktu dulu itu sering dikasih soal aljabar, jadi mau nggak mau ya harus bisa, harus harus belajar juga, jadi lama-lama bisa. Kuncinya adalah latihan, latihan, latihan. Karena di soal ujian nasional nanti pasti aljabar itu pasti keluar. Latihan. Matematika itu kuncinya adalah latihan. Jadi kalau misalnya ngelihat hmm, contoh misalkan ngeliat orang ngerjain aja gitu tapi nggak dicoba sendiri, itu kemungkinan pahamnya itu sedikit banget, jadi harus disertai dengan latihan. Kalau misalkan gak latihan ya percuma aja, nanti kayak teman-teman bilang sekarang paham nanti besok lupa gitu. Jadi ya memang harus diperkuat dengan latihan. Misalkan kalau lagi nganggur gitu bisa dicoba latihan aljabar. Sekarang saya kasih analogi pecahan lagi ya, tapi ini panjang. Cukup nggak ya? Oke. Oh cukup sih kayaknya. Misal saya punya setengah dibagi 1/4. Cara ngerjainnya gimana? Bisa mbak, bisa. Kalau nggak salah kemarin itu UN kemarin itu teman-teman BJI ini nilainya juga lumayan bagus kok. Kalau angkatan sebelumnya aja bisa, pasti angkatan ini juga bisa. Walah, pengen nikah toh. Susah itu mbak sudahan. Kalau udah pengen nikah pikiran itu udah pengen nikah terus. Oke, fokus ya. Kalau misalkan ada setengah dibagi 1/4, cara ngerjainnya gimana? Berarti kan sama dengan tergantung masing-masing. Kalau bagi saya kalau bagi teman-teman kemarin sih ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah. Kalau yang bilang mudah biasanya yang aktif di kelas, yang sering latihan, itu biasanya bilang mudah karena semua yang diajarkan katanya keluar. Tapi ada juga yang bilang sulit, jadi tergantung dari pemahaman masing-masing. Kalau misalkan paham banget ya nggak susah, tapi kalau misalkan nggak seberapa paham ya mungkin lumayan susah. Nggak susah lah, gampang. Setengah dibagi 1/4 ya, berarti karena dia dibagi dan bentuknya dalam bentuk pecahan, jadi cara ngerjainnya bisa diganti dalam bentuk kali, dengan catatan 1/4-nya ini dibalik posisinya, tadinya 4 di bawah, sekarang 4 di atas. Ini udah aturan ya, ini sudah aturan. Jadi hasilnya sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 1 sama dengan 2, 4/2 gitu ya. Paham kan kalau pembagian pecahan? Kalau misalkan ada dibagi begini, berarti posisinya diubah dan diganti dengan tanda kali. Misalkan setengah dibagi 1/4, supaya dia bisa dioperasikan, maka mudah dioperasikan maksudnya, maka baginya ini kita ganti dengan kali. Tapi konsekuensinya 1/4-nya ini harus dibalik, tadinya 4 di bawah sekarang 4 di atas.
per tadinya 1 di atas, sekarang 1 di bawah. Jadi setengah dikali 4/1. Baru dikerjakan, 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, dibalik dan dikali. Jangan lupa ya, dibalik dan dikali. Nah, begitu juga dengan yang ini, karena dia masih dalam bentuk aljabar pecahan, maka cara pengerjaannya sama. X kuadrat minus 16 per X dibagi X plus 4 per 3X, ya kan? Karena dia dalam bentuk bagi dan pecahan, maka tanda bagi di sini kita ganti dengan kali. Kali, kemudian 3X tadinya di bawah, sekarang jadi di atas. X plus 4 tadinya di atas, sekarang jadi di bawah. Jadi X kuadrat minus 16 per X dikali 3X per X plus 4. Setelah itu kita samakan penyebut. Kita lihat, kita langsung kali aja karena dia dalam bentuk kali ya. Berarti X kuadrat minus 16 dikali 3X per X dikali X plus 4. Sekarang kalau misalnya kita langsung kali aja, kita kan tidak melihat adanya kesamaan kan? X kuadrat minus 16 tidak sama dengan X, tidak sama dengan X plus 4, ya kan? Oleh karena itu, X kuadrat minus 16 ini harus kita jabarkan dulu. Setelah dijabarkan, ternyata hasilnya adalah X plus 4 dikali X minus 4. Baru setelah itu kita operasikan X plus 4 dikali X minus 4 dikali 3X per X dikali X plus 4. Yang sama yang mana? Yang X plus 4 kan? Sret. Di sini X-nya sama nggak dengan yang di sini? Sama kan? Jadi ini juga coret. Sret. Jadi yang di bawah sudah habis, sisanya tinggal yang di atas, yaitu X minus 4 dikali 3 sama dengan 3 kali X sama dengan 3X. 3 dikali minus 4 sama dengan minus 12. Jadi hasil akhirnya adalah 3X minus 12. Paham? Jadi pengerjaannya sama aja kayak pecahan, yaitu dikali kemudian dibalik. Terus setelah itu difaktorkan untuk melihat apakah ada yang sama atau tidak. Oh, ternyata ada yang sama, berarti bisa dicoret kayak gini. X plus 4 coret sama yang di bawah, X coret sama yang di sini. 3X dibagi X sama dengan 3, ya kan? Berarti di sini sisanya adalah 3 dan X minus 4. Setelah itu baru dikali X minus 4 kali 3. Ini nggak usah dilihat ya, karena saya jelasinnya langsung dari sini langsung ke sini. Ini nggak usah dilihat. Berarti 3 kali X sama dengan 3X, 3 kali minus 4 sama dengan minus 12. Sampai sini ada pertanyaan? Waktunya tinggal 1 menit. Nggak paham ya? Ya sudah, karena waktunya sudah mau habis. Coba nanti di rumah coba-coba contoh soalnya, latihannya. Nanti kalau misalkan bingung bisa ditanyakan minggu depan. Ya sudah, berarti minggu depan kita masih bahas ini sedikit ya, baru setelah itu lanjut materi selanjutnya. Oke. Sudah bisa minum buat Rex, sudah bisa istirahat. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Oh, sama-sama. Sama-sama. Semoga nanti kalau mau tidurnya lancar, Mbak. Jadi langsung enak tidurnya.
Ayo Mbak Mulyani baru nongol, udah selesai baru nongol. Kemana aja Mbak Mulyani? Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga masuk mimpi ya, biar nanti pas di mimpi ngerjain, terus nanti jadi bisa deh. Ada tapi walah, kirain ketiduran. Oke semuanya, selamat malam, selamat istirahat.